warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat. Meskipun cuaca di luar mendung, tapi jenengan kelihatan semangat sekali Pak, seperti biasa. Alhamdulillah Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi sumber belajar nyata bagi saya nih Pak. Dan mohon maaf bila saya menyela waktu panjenengan. Baik, berkaitan dengan tugas CGP modul 331 Pak, demonstrasi kontekstual, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman luar biasa Pak Zainal selaku pengawas SD Kecamatan Candipuro, dan juga dengan selaku pengawas termuda di Kabupaten Lumajang ya Pak, luar biasa berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di Kecamatan Candipuro? Pada intinya untuk dua kasus ini, yang pertama bujukan moral, ketika seseorang harus memilih dan membuat sebuah keputusan antara benar dan salah, maka itu sudah dalam kategori sebuah keputusan yang di dalamnya ada bujukan moral. Dan bila mana sebuah dilema etika, maka ketika seorang harus memilih antara dua opsi, yaitu di mana kedua-duanya sama-sama benar, namun skala prioritas yang mengharuskan kita untuk memilih berdasarkan dilema etika tersebut. Baik, berarti Bapak memiliki beberapa skala prioritas di dalam mengambil keputusan. Luar biasa Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di lembaga yang jenengan pimpin, di institusi yang jenengan pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Pada dasarnya yang saya lakukan adalah berprinsip pada dasar pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tersebut kita harus lebih mengutamakan yang berpihak pada murid. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga bertanggung jawab. Itu luar biasa, itu yang menjadi dasar setiap pengambilan yang jenengan ambil ya Pak, membawai kepala sekolah terkadang yang lebih sepuh Baik, sangat bijak sekali Pak. Dan selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini Pak? Untuk prosedur dalam pengambilan sebuah keputusan, biasanya saya menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan pengambilan dan pengujian yang ada di dalamnya. Yang pertama, apakah nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi yang akan kita ambil. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya, itu harus kita telaah dan kita pilah-pilah. Dan yang ketiga, apa fakta-fakta yang relevan. Setelah itu, kita akan melakukan sebuah pengujian tentang benar atau salah dari kegiatan yang kita lakukan, dengan uji legal, dengan uji regulasi, dengan uji intuisi, maupun dengan uji publikasi. Di mana dalam uji publikasi ini, kalau kita viralkan di media sosial, bagaimana terhadap perasaan kita, nyaman atau tidak, dan kira-kira apakah keputusan yang kita ambil itu dalam situasi yang bagaimana. Setelah itu, jika situasinya dilema etika, paradigma mana yang akan kita ambil. Dan di langkah ke-6, kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pengambilan berdasarkan dilema. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif yang terpikir sebelumnya, dan yang ke-8, apakah keputusan yang akan kita ambil, dan yang 9, coba lihat dan direfleksikan kembali tentang permasalahan yang kita ambil. Begitu Bunda.
Jadi ketika kita mengambil keputusan memang akan ada pro dan kontra nih Pak. Iya. 9 langkah keputusan itu benar-benar membantu kita dalam mengambil langkah yang tepat seperti itu ya Pak. Betul sekali. Baik, luar biasa sekali Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Zainal anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ya tentunya menggunakan, pertama bersumberkan pada nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua 4 paradigma yang biasanya kami terapkan berdasarkan sumber. Yang ketiga 3 prinsip pengambilan keputusan, setelah itu diuji dengan 9 langkah tersebut. Luar biasa memang kalau jawabannya instruktur pendidikan guru penggerak nih Pak. Di kabupaten mana Pak? Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya benar-benar belajar secara nyata ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan selama jenengan berada di Kecamatan Candipuro khususnya Pak? Iya. Tantangannya. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita memberikan sebuah analisis berdasarkan 4 paradigma etika tersebut, seperti individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, terus keadilan versus belas kasihan, maupun berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Dan itu harus betul-betul kita analisis mana yang akan kita jadikan skala prioritas untuk membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Begitu. Terima kasih. Seorang pemimpin memang tidak lepas dari tantangan gitu Pak. Iya. Luar biasa sekali. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Zainal langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung dari besar kecilnya permasalahan. Kalau memang permasalahan itu insidental, saya tidak perlu untuk membuat sebuah tata kala untuk bisa survei berdasarkan jadwal. Tapi kalau masalahnya itu masalah yang berat, maka perlu adanya penyelesaian berdasarkan tata kala atau jadwal yang kita sediakan, karena itu butuh proses. Jadi kita melihat dari kadar permasalahan. Ya, Pak. betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Zainal dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pengambilan keputusan dalam dilema etika yang sering kali membantu adalah istri saya. Karena sebelum keputusan itu saya putuskan, saya biasanya berkolaborasi dengan istri saya, baik dari sudut pandangnya istri saya dan sudut pandang diri saya, dan saya kolaborasikan, saya refleksikan kira-kira mana yang terbaik berdasarkan skala prioritas yang sudah ditentukan. Berarti kolaborasi itu sangat penting ya Pak. Betul. Dan juga siapa yang kita ajak kolaborasi juga menentukan dalam pengambilan keputusan. Sangat romantis sekali Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak Zainal petik dari pengalaman selama menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Setiap keputusan yang kita ambil itu tidak bisa mengakomodir setiap kepentingan, maka dibutuhkan suatu keberanian dalam pengambilan keputusan, sehingga konsekuensinya bagaimanapun kita juga harus mempertimbangkan. Namun di dalam hal itu, berdasarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, harus tetap beracuan dan memiliki landasan terhadap dasar-dasar pengambilan keputusan. Kita bisa menentukan apakah itu bujukan moral, apakah dilema etika, 4 paradigma, serta
9 langkah pengujian. Begitu Bunda. Terima kasih Pak. Ini sekedar pertanyaan dari saya. Saya pernah mendengar ungkapan dari suatu tulisan yang mengatakan itu dari sahabat Nabi. Iya. Salah satunya seperti ini Pak. Sebagai pemimpin kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Betul. Pasti ada yang dikecewakan dan pasti ada yang bahagia dengan beberapa keputusan kita. Bagaimana menurut Bapak tentang kutipan tersebut, Pak? Sangat sejalan dengan pendidikan yang ada pada guru penggerak, khususnya pada modul 3.1 ini. Karena seperti yang apa saya katakan di awal, bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil mampu mengakomodir kepentingan setiap orang. Mesti ada yang kecewa dan mesti ada yang merasa itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah duniawi dan sunatullahnya. Tapi kita harus tetap semangat ya Pak. Tetap semangat untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik. Baik, luar biasa sekali interview pagi ini Pak. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan juga sharing pengalaman. Saya sebagai CGP mohon doa dan support dari Bapak supaya bisa mengikuti jejak jenengan untuk bisa berdinas dengan baik di dunia pendidikan, khususnya Kecamatan Candipuro. Iya, teruslah bersemangat. Ibaratkan Anda selaku CGP sesuai dengan prinsip selalu bergerak. Dan ibaratkan kita menonton sepeda motor yang bergerak di sebuah Tom Edan, maka mereka selalu bergerak untuk tidak jatuh. Pada saat dia berhenti bergerak, maka dia akan jatuh ke bawah. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Cukup sekian wawancara kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.